Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Explore Mystery Podcast. Kali ini saya akan mengenalkan teman saya juga dan kebetulan abang-abangan saya lah di kampung ini. Sebelum saya memperkenalkan siapa beliau, beliau itu sebenarnya mempunyai kisah ketika dari semasa kecil sampai sekarang sering atau kerap kali mengalami hal-hal yang di luar nalar atau hal-hal yang di luar yang ada kaitannya dengan makhluk astral. Untuk itu kita sapa dulu beliau, yaitu Assalamualaikum Bang JJ. Salam. Ya, ini dia Bang JJ atau Bang Rajis ya, kita panggil Bang JJ aja ya. Oke. Sini ada Bang JJ. Bang JJ apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Semangat tentunya. Siap. Ih, baju baru nih. Pasti ya. Oke, sebelum kami mengupas tuntas siapa beliau dan punya kisah apa aja, tentunya ketika beliau sudah di sini atau Bang JJ sudah di podcast, Explore Mystery Podcast, pasti ada suatu hal yang akan dicurahkan, diceritakan berdasarkan pengalaman yang nyata benar-benar terjadi daripada beliau. Untuk itu kita ikutin ceritanya tetap di Explore Mystery Podcast. Yap, tadi yang udah saya sampaikan sebelumnya, teman-teman udah tahu di sini bahwa ada Bang JJ, dan juga Bang Ahmad. Di sini sedikit sebelum kita ngebahas pengalaman dari Bang JJ nih, ada Bang Ahmad juga. Nanti mungkin Bang Ahmad nggak cukup menjelaskan ya apa yang pengalaman Bang JJ, ya kita akan ngobrol-ngobrol santai lah ya. Mudah-mudahan kita dari cerita ini ada yang kita petik baik itu pengalaman maupun hikmah sampai cerita ke depannya. Oke, Bang JJ, terima kasih semuanya udah nyampe di Explore Mystery Podcast. Ya, tentu di sini banyak lah, udah banyak kenal siapa Bang JJ. Juga buat teman-teman yang belum kenal yang di sana di mana-mana, ini Bang JJ. Beliau ini udah bisa dikatakan abang-abangan kami lah di sini. Sebelum saya nanya ke Bang JJ, saya dapat cerita juga nih dari teman-teman rekan, katanya coba dong minta Bang JJ buat di podcast, karena Bang JJ nih banyak cerita katanya, pengalaman-pengalaman mistis sedari kecil ya, untuk kita membuktikan kebenarannya atau menanyakan kebenarannya kita langsung aja sama orangnya. Oke, Bang JJ, bener nggak nih tadi saya sampaikan bahwa Bang JJ tuh pernah ngalamin kejadian-kejadian mistis sedari kecil? Kalau dibilang kejadian mungkin bukan kejadian kali ya, Bang. Jadi lebih melihat, ngalamin. Oke, iya benar-benar. Jadi selain melihat, mengalami langsung ya Bang JJ ya. Iya. Dia emang kalau saya itu buat makhluk astral gitu ya. Bang dari kecil itu udah bisa, bukan bisa sih Bang Idai, udah lihat juga gitu. Oke, jadi gini, kayaknya Bang JJ ini emang punya faktor X ya. Faktor X di sini tuh yang benar-benar mungkin Bang JJ sendiri secara tidak langsung tidak menyadari ya. Maksudnya benar-benar itu tuh emang langsung punya dari alam atau emang benar-benar ada jalur keturunan alam sih ya gitu. Kalau dibilang faktor X tadi ya, justru saya juga nggak begitu ngerti ya, betul ya. Saya cuma mau menyampaikan aja apa yang saya lihat dan apa yang saya alami juga. Nah, sebelum kita cerita nih, kan katanya Bang JJ dari kecil nih, ya semasa kecil apa sih hal pertama nih yang pernah Bang JJ lihat atau Bang JJ alami? Waktu kecil itu pernah lihat ya, itu ada waktu umur 6 tahunan ya. 6 tahun itu ada laba-laba tuh. Ada laba-laba sebesar itik ya. Kalau orang sini bilang itu entok gitu ya. Entok ya. Itu badannya sebesar itu, tapi kepalanya itu kepala manusia ya. Itu udah lihat juga. Banyak lagi sih Bang. Jadi yang Bang JJ itu benar-benar dari mata telanjang Bang JJ ya? Mata telanjang. Bukan yang itu kebatinan ataupun hal yang punya kemampuan itu enggak kan? Justru masalah kebatinan saya nggak ngerti. Iya, saya nggak ngerti itu masalah kebatinan apa gitu. Cara-cara gimana
melihat dengan mata batin, saya nggak ngerti itu. Cuma yang saya lihat ya saya lihat gitu. Tenang Bang JJ, kita punya spesialnya kebatinan nih. Ntar kita tanya-tanya nih sama Bang Ahmad ya, dari sudut pandang kebatinan, dari cerita-cerita apa yang nanti Bang JJ sampaikan Bang Ahmad. Tentunya Bang Ahmad pasti kebagian lah, bagian kebatinan nih. Nah kembali ke cerita, silakan lanjut Bang JJ. Ya salah satunya sih itu ya Bang Ide, yang sudah saya sampaikan kan, saya nggak tahu itu makhluk apaan. Saya cuma lihat gitu ada makhluk seperti itu, cuma saya nggak tahu itu entah jin, siluman atau apa, saya nggak ngerti juga ke situ. Nah itu gitu. waktu itu Bang JJ ngeliatnya gimana tuh? Apa pertama kan tentunya kaget atau gimana? Kok tiba-tiba gitu? Waktu lihat sih biasa aja Bang Ide. Oh iya. Iya, nggak ada perasaan yang namanya macam-macam, takut atau gemeter atau sampai apa histeris gitu. Enggak ya, benar-benar Bang JJ kalau gitu. Lihat aja. Dan dia juga nggak apa ya, maksudnya nggak nyakitin kita. Enggak reaksi yang mengancam enggak ya? Iya, nggak ngancam nggak. Nah sih. Lalu Pernah juga ya, waktu itu kan dulu kan saya itu tidur itu berdua ya sama nenek ya. Berdua sama nenek sebelahan tuh. Waktu saya tiduran ya, dibilangnya sih belum tidur sih. Kalau yang saya rasain waktu itu saya nggak tidur. Itu ada satu sosok yang datang. Kalau saya lihat dari wajahnya itu perempuan ya, perempuan itu perempuan dewasa, tinggi besar ya, tinggi besar, rambutnya panjang, wajahnya itu bulat, putih sih. putih. Ya itu nggak serem Oh jadi nggak yang berantakan, enggak ya? Itu justru yang gimana kita ngeliat itu enak, mandang gitu nggak serem. Nah, si sosok itu datang, tidur di atas kepala saya nih. Jadi nggak didudukin kepala saya, tapi di atas kepala saya gitu kan. Dia duduk, setelah dia duduk, kepala saya ini diangkat. Oh iya diangkat. Ya. Terus di pangkuan dia gitu. Oh iya, jadi kepala Bang JJ itu diangkat ke pangkuan dia. Kepala saya diangkat. Terus sampai di lulus gitu di mana ya? Gitu. Saya fokus itu sama wajah dia. Saya fokus lihat wajah dia, dan yang saya rasain di situ waktu itu nggak berasa apa-apa. Cuma waktu pas paginya saya bangun itu, nenek saya nanya dong. Iya, itu semalam kenapa katanya itu. Ya saya bilang saya nggak kenapa-napa gitu. Saya nggak kenapa-napa. Enggak, semalam itu katanya seluruh badan saya itu wangi kembang. Wangi kembang, dan saya itu katanya demam. Padahal badan saya panas. Demam. Padahal saya waktu saya ngerasain, saya nggak ngerasa apa-apa, sakit enggak gitu. Ya. Yang saya lihat itu justru yang enak gitu, lihat wajah dia itu enak, enggak. Saya nggak ngerasa sakit, tapi menurut nenek saya waktu itu saya kondisinya demam. Nah itu patut dipertanyakan juga ya, ketika Bang JJ merasakan yang biasa aja, malah si nenek yang tidurnya Bang JJ kan ya, melihatnya Bang JJ itu demam. Terus apa katanya wangi kembang gitu. Ya menurut saya sih apa ya Bang JJ, yang saya rasain ya benar-benar nggak ngerasa sakit atau apa. Nggak ada efek lah ya. Nggak ada efek. Kejadian di rumah tuh. Itu kejadian di rumah. Nah kan sepanjang Bang JJ dari kecil sampai sekarang dewasa, katanya kan banyak juga nih yang saya dengar nih dari teman-teman di luar sana, Bang JJ sering mengalami kejadian-kejadian aneh ya. Mungkin salah satu yang udah Bang JJ sampaikan, itu sedikit di rumah ya, atau di luaran mungkin pernah gimana tuh? Kalau di luaran ya hampir sering juga. Sering ya? Iya, di luaran hampir sering juga. Kayak mohon maaf nih saya jadi apa santai aja, santai relax. Kisah-kisah pacaran gitu. Oh iya, ini nih cerita pacaran menarik nih. Kisah-kisah pacaran itu. Kalau dulu kan gini Bang Ida ya, kita kalau misalnya mau pulang nih udah malam, nganterin pacar kan jalan kaki gitu ya. Iya. Jalan kaki kita nganterin dia pulang. Nah di tengah jalan itu saya lihat sosok itu ya, itu rambut panjang, pakai
kayak mungkin kalau menurut kita baju kali ya, Baju. dia putih. Saya jalan berdua jarak 2 meter, itu saya udah bilang ke pacar saya tuh, Nah. kamu lihat nggak gitu kan. Nah. Nah, pacar saya justru pacar saya ini jadi histeris. Iya. Jadi, oh lu apaan katanya? Nggak nakutin kan? Gitu Iya, ya? lu nakutin gitu. Iya. Kata saya kan gini Bang Hidayat gitu. Saya nggak nakutin gitu kan. Saya nggak nakutin. Tapi lu lihat nggak gitu. Nah. Oh, gue nggak lihat apa-apa katanya. Ya. Sampai udah jarak 1 meter itu Dari dekat si makhluk. banget. Iya, dari si makhluk Nah. itu. Itu udah deket banget. Itu nggak tinggi Bang Hidayat. Nah, iya perwujudannya kayak gimana tuh yang Bang Jeje lihat tuh? Yang saya lihat itu sosok putih kan, rambutnya panjang, itu berdiri di samping pagar kan, di samping pagar itu. Dan dia emang nggak tinggi, paling di saya itu cuma segini ya. Itu ya. Iya, kalau kiri itu cuma segini. Itu pas sudah jarak 1 meter, udah deket banget itu Bang Hidayat, dia baru lompat. Cepet tuh lompatnya apa emang pelan atau cepet? Lompatnya cepet. Cuma kayak gini ya, set, gitu aja. Set, saya nggak tahu sih kemana lagi. Apa dia mau ke arah mana? Saya nggak ya? Nggak tahu lagi. Saya lihat udah nggak ada nih. Udah nggak ada. Nah, saya anterin pulang aja, normal. Normal. Nah, setelah saya anterin dia pulang nih, udah ke rumah, saya mau pulang dong ke rumah saya gitu ya. Saya jalan kaki lagi, lewat jalan yang sama. Jalan yang dimana Bang tadi ketemu si makhluk itu? Setelah udah ngelewatin posisi dia nih yang tadi saya lihat si makhluk itu, normal aja Bang Hidayat, normal perjalanan. Mikirnya tuh udah kali ya, nggak ada apa-apa lagi kali ya kira-kira. Emang saya kan udah lumayan terbiasa gitu. Jadi makhluk kayak gitu udah menurut saya itu, saya yakin 100% makhluk itu ada. Teman-teman perlu digarisbawahi ya, ketika ada teman-teman mungkin di luar sana yang masih nggak percaya, nih salah satu saksi yaitu Bang Jeje meyakini berarti ada makhluk itu. Meyakini, saya bahkan berani 100% makhluk itu ada. Saya bukan orang yang punya ilmu kebatinan. Betul. Saya sama sekali nggak punya ilmu kebatinan, dan saya nggak pernah mempelajari ilmu kebatinan, bahkan saya nggak ngerti gitu. Tapi Bang Jeje bisa melihat kan gitu ya. Tapi ya uniknya di sini loh, benar. Iya, dibilang sering sih, lumayan sering itu melihat makhluk kayak gitu ya, tanpa kita tahu. Nah, berlanjut cerita Bang Jeje tadi ketika setelah bertemu dan nganterin Bokin, nah kembali lagi kan jalan pulang. Nah, itu apa yang ditemuin? Apa makhluknya sama atau gimana? Jadi setelah melewati beberapa meter ya dari tempat saya melihat si makhluk, udah lewat nih dari tempat dia. Ada berapa meter itu saya ngedengar itu kayak gemuruh angin. Gemuruh angin itu kenceng banget Bang Hidayat. Saya anggap kan biasa dong. Saya jalan mau pulang, dan saya emang nggak fokus apa mau pulang aja gitu. Bodo amat dah ya. Iya, bodo amat, cuek dah gitu. Tapi begitu saya jalan-jalan gitu kan, itu saya ngerasa ketabrak angin yang gede banget. Bus gitu. Sampai saya itu kondisi itu kayak ada gempa, kayak lini. Sampai kelayangan gitu. Iya, saya sampai muter. Malah muter. Badan saya muter. Ini unik nih. Badan saya berarti muter. segede-gedenya gitu ya? Iya, gede banget. Gila, badan saya muter, itu saya udah pusing nih lihat itu. Iya. Sampai jatuh kan, waktu itu saya sampai jatuh. Sampai istighfar kan, astagfirullahaladzim, ini apaan gitu. Nggak ngerti juga. Oke. Bang Jeje skip dulu di sini. Balik minta pinjam koreknya. Biar Bang Jeje relax nih sambil kita nanti. Ini cerita Bang Jeje baru secuil nih, kejadian dia kecil sampai udah dewasa, beranjak dewasa, ya gokil. Pacaran lah. Ketika itu beliau tadi yang seperti diceritakan Bang Jeje bahwa beliau bertemu dengan makhluk itu, dan sepulangnya pun kembali mau ke rumah dihampiri angin yang mana pengakuan Bang Jeje badannya sendiri sampai muter. Nah, kita ngabdal dong, ada Bang Ahmad nggak kita tanyain. Ini kita menasihati Bang Ahmad nih dari sudut pandang Bang Ahmad nih yang notabene ya maaf ya punya kelebihan itu, punya dari sudut pandang kebatinan. Ini Bang Ahmad saya jelaskan dulu ya, Bang Jeje ini beliau ini emang benar sering banget ngalami kejadian-kejadian aneh atau hal-hal yang bersifatnya makhluk astral lah. Cuma yang unik di sini
beliau nggak pernah belajar, mempelajari segala macam. Dan ternyata beliau juga nggak takut gitu loh. Artinya mungkin kalau saya ini manusia biasa ketika ngalamin hal-hal kayak gitu suka ngeri, takut pasti ya ini enggak. Beliau ini mau pulang jam berapa gadang ya Bang JJ ya. Iya. Pasti cuek aja. Menurut Bang Ahmad. Memang kalau dari alur cerita Bang JJ menjelaskan ya, memang ketika pas pulang nganterin ya, emang tergambar, emang pas di tempat dia pisan, tempat dia lagi berdiri di situ. Tempat si makhluk itu. Iya, emang sosoknya sosok kuntilanak. Tapi kuntilanak kan yang kecil gitu ya? Ada. Nah, tergantung si makhluk itu yang mewujudkan kali ya. Iya. Nah, terus kaitannya sama angin apa tuh ketika Bang JJ kembali pulang tuh langsung diadang angin? Nah, itu masalah angin itu dia. Oh. Jadi ingin nabrak Bang JJ. Oh. Nah ini nih Bang Ahmad ya, saya sedikit penasaran ya. Bang JJ ini sering ngalamin hal kayak gitu, kayak makhluk-makhluk yang di sana kayak tertarik banget sih sama Bang JJ. Nah, Bang JJ pun gak ngerasa di Bang Ahmad, nggak pernah mempelajari hal-hal kayak itu, tapi bisa melihat gitu. Dan uniknya dengan mata kepala Bang JJ sendiri. Menurut Bang Ahmad nih, Bang JJ ini sosoknya seperti apa nih? Mungkin kalau dari pandangan manusia biasa-biasa saja. Tapi berbedanya pandangan semacam kayak makhluk astral itu lebih tertarik sama Bang JJ itu. Kalau kata ingin bermain. Oh, cuma kan bermainnya manusia sama manusia berbeda. Betul. Enggak sama bermain dengan manusia, karena bermain sama namanya makhluk gaib itu kan seperti itu. Berarti yang Bang Ahmad maksud intinya Bang JJ ini punya kelebihan yang mungkin Bang JJ juga bukan tidak menyadari sih, mungkin ya lebih kepada ya biarin aja lah gitu mungkin kali ya. Bener Bang Ahmad gitu. Benar. Berarti gitu Bang JJ. Kira-kira kurang lebih seperti itulah. Nah, berarti ya apa yang diceritakan Bang JJ benar-benar itu ya nyata. Benar itu nyata. Berasa energi. Berasa energinya, ada sosok perempuan yang tadi Bang JJ ceritakan terus tergambar. Nah, gini kan Bang JJ bedanya ya. Kalau Bang JJ kan dengan mata kepala telanjang ya, langsung kan ya belum pure yang kita lihat. Bang Ahmad ini dari segi kebatinannya, ya kurang lebih seperti itulah. Jadi apa yang Bang JJ ceritakan nih, insya Allah ya jelas kebenarannya. Saya pun akan mempercayainya karena Bang Ahmad juga beliau mengetahui lah kalau kita ditarik benang merah ke belakangnya. Gitu. Juga saya mau ikut Boleh, tanya boleh. juga nih. Cocok. Beneran nih, silakan Bang JJ. Yang si sosok angin itu emang perwujudan dia atau kayak sosok lain gitu? Emang perwujudannya dia. Kalau Perwujudan lagi dia. nabrak Bang JJ itu angin nabrak Bang JJ. Ya masalah sosok mah itu sosok kuntilanak. Itu Muhammad saya sampai meriang 3 hari. Ya karena yang itu ngikutin Oh ikutin Bang Ahmad ya? Ikutin. Efeknya. efeknya. Ya jadi saking Bang JJ itu nggak takut ngelihat wujud ini wujud itu, udah terbiasa. Ini kata si Anton ini orang gokil banget ya. Gua udah nampilin aja ya biasa-biasa aja kan. Gokil ini. Oke Bang JJ, selain itu cerita apa lagi nih Bang JJ yang pernah alamin nih yang sepanjang aja Bang JJ gitu? Ya kayak pernah lihat juga pocong ya Bang Hidayat. Nah, pocong nih. Kalau orang bilang kan pocong itu kan, apalagi kalau kita lihat di televisi kan, itu pocong kan bentuknya serem gitu Bang Hidayat. Iya. Cuma yang saya pernah lihat itu Bang Hidayat, kalau pocong itu ya memang sosoknya pocong. Gitu. Oh. Cuma bagian wajah itu kita nggak nampak. Dalam artian itu walaupun kita coba perhatiin dengan jelas gitu, dia nggak bakal nampak ini siapa gitu. Oke, maksudnya visualisasinya tuh nggak jelas itu Nggak ya. jelas. Iya. Tapi tetap dong kafan gitu segala macam ya. Kalau bentuk pocong itu Iya, ya pocong, nyata. Iya. Pocong ya umumnya pocong gitu. Iya. Cuma dari face-nya wajahnya itu yang Dari tes wajah itu ya saya nggak bener-bener ya waktu saya lihat itu coba saya perhatiin maksud saya tegesin gitu kan. iya pengen tahu ini siapa sih gitu. Iya. Cuma emang saya perhatiin bener-bener saya perhatiin ya dibilang tadi itu ngeblur pandangan Blur ya. yang mana mata hidung itu nggak nampak. Nah itu kejadian di mana tuh Bang? Itu sama dengan Di rumah ya. Rumahnya danger banget sih dengerin. Wah, saya sempat bilang gini Bang ya. Saya juga sempat ngomong ke cerita ke anak-anak gitu kan ya, ke teman-teman gitu. Iya, teman nongkrong lah. Lu kalau mau lihat kayak gitu nggak usah di tempat-tempat yang serem gitu. Kuburan, kebun kosong gitu. Di rumah pun kalau lu mau lihat
ya lu lihat gitu. Oh gitu. Ya sih ya. Jadi buat teman-teman ya kalau ada yang bilang ya, wow, mesti ke tempat-tempat angker, Iya. serem ya. Sebenarnya kalau emang kita ngeliat bakal Kalau lihat lihat sih. ya lihat gitu. Walaupun itu di dalam rumah Di ya. dalam rumah ya. Itu di dalam rumah ya. Tapi itu Muhammad tetap aja kan tergantung daripada si makhluknya juga kan yang ingin menampakkan atau enggak kan ya. Iya. Kan misalnya kayak saya kan nggak mau juga dong ditampaknya gitu kan. Karena si makhluk itu kenapa menampakkan ya karena mungkin tahu basicnya Bang JJ mungkin ya. Pocong Muhammad gimana nih cerita pocong Ya coba. kan, kalau Bang JJ itu udah hal yang seperti itu udah hal terbiasa melihat sosok apa pocong, emang benar. Jadi kain kapan ini nggak bersih, agak kotor sedikit, kotor. Ya emang kalau pocong kan begini ya, Iya. ya setahu kita ya. Iya. Cuma masalah wajah itu tidak kelihatan, hitam aja gelap. Matanya nggak kelihatan, hidungnya enggak. Berarti Memang bener dari Bang gambarannya gelap. Berarti apa yang dilihat Bang JJ bener ya kayak gitu. Bener itu. Kadang enggak kita kan gini ya. Banyak loh channel-channel di luar sana nih kan misteri udah wah Udah canggih dah. enggak bukan canggih Mama. Jadi kalau sekarang tuh misteri kayaknya udah lumrah banget gitu kan. Kita misteri yang udah di luaran juga teman-teman misteri banyak banget. Tapi yang bener-bener frontal mat ya, pocong sampai deket banget. Setahu saya kan itu kan ada energi yang ada suatu energi yang bener-bener kayaknya sih agak sedikit sulit sebenarnya kayak gitu. Ya Nah. mungkin dari cerita Bang JJ pertama kalau diikutin bisa masuk ya. Kalau cerita kedua diikutin ya bisa masuk juga. Saking kita kan menahan pengen mengungkap Bang JJ. Ini dia pernah ngalamin cerita seperti apa sih Begitu. Nah gitu Bang JJ nih. Yang itu juga mau ikut kamu ya. Ayo nggak apa-apa kan ini emang waktunya Bang JJ nih. Gokil. Gini Bang JJ ini podcast nih jangan mentang-mentang misteri kita tegang dong kita. Enggak beda. Santai Jadi aja. saya gini aja ya. Hmm. Saya kan juga sering lihat apa film-film horor gitu kan ya. Terus kayak di YouTube itu banyak penampilan pocong yang matanya sampai keluar lah, gitu, sampai dia berantakan segala macam. Yang menurut saya apa nggak berlebihan gitu Bang Idai seperti itu. Iya. Soalnya yang pernah saya lihat tuh kok nggak kayak gitu Iya, pocong gitu. bener. Ya kadang-kadang ya kita walau alam ya Bang ya mungkin karena emang mungkin di sana tuh selain lebih menambah suasana atau mungkin emang ada juga yang kemauan si makhluk itu yang menampakkannya mau berwujud seperti itu bisa aja sebenarnya. Tapi kebetulan nih Bang JJ sendiri melihatnya nggak seperti itu. Nggak seperti itu. Minum Bang Iya, Mai. iya. Jadi situasinya nih biar mencair gitu. Selamat nih pengalaman Bang JJ. Ini Bang JJ luar biasa sih. Saya juga baru Bang JJ baru tahu nih pengalaman Bang JJ kayak gini nih. Karena banyak aja nih yang japri ke kalian nih. Woi Bang Idai, coba dong Bang JJ tuh tampil di podcast katanya. Dia sering banget ngalamin kayak gitu. Karena saya pun taunya ini Bang cerita-cerita dari anak-anak tongkrongan sini gitu. Ya emang ini Bang Idai ya. Saya tuh emang suka cerita juga. Sampai juga ke teman kita Bang Osleng gitu ya. Iya. Sampai nyaran apa bagi-bagi cerita aja gitu kan. Ini channel ini kan gitu. Ya buat edukasi juga. Betul. Nah, tadi Bang, maaf saya potong ya. Tadi kan Abang ngomongin Bang Osleng ya. Nah, saya juga dapat bocoran nih dari Bang Osleng. Katanya bahkan sempat Bang JJ tuh ngalamin pernah diinjak jin ifrit, bener nggak sih? coba ini. Jadi itu kejadiannya itu Menarik ya. nih. Awalnya saya nggak tahu tuh jin ifrit atau apa gitu kan. Waktu itu saya kebangun itu ya tengah malam, cuma saya nggak lihat jam gitu, nggak lihat jam. Saya cuma pengen buang air kecil kan, buang air kecil itu ke sumur. Pas sampai pas sudah mau deket sumur itu saya ngerasa itu di belakang saya kok ada yang ngikutin gitu. Cuma pas saya tengok emang nggak ada. Udah dah kita aja lagi kan, biasa aja. Saya ke sumur. Setelah dari sumur nih saya balik lagi ke kamar. Pas waktu berbaring nih, pas buat saya berbaring kayak gini, itu kaki udah di sini. Kaki gede banget Widai. Kakinya aja tuh di badan mana? Iya. Jadi kaki dia tuh udah di dada saya. Pas Bang JJ mau tiduran itu. Iya, saya pas baring bisa. Baru pas baring. berbaring gitu. Langsung udah ada di sini kaki.
itu bulu itu gede-gede. Bulunya itu ya maaf ya, kalau saya lihat itu dari kaki itu segini. Itu bulunya tuh. Iya. Terus gede banget emang ya. Ya kalau dia sih mungkin tinggi banget ya. Walaupun atap rumah itu nggak setinggi itu, tapi waktu saya lihat dia gitu ya. Ngeblas aja gitu ya. Ngeblas. Itu gede banget, tinggi. Itu emang ada taring, ada buntut kan. Terus juga ada tanduk tuh. Ada tanduk ya. Cuma saya nggak tahu itu makhluk apaan gitu. Tapi dia nggak macem-macemin kan, nggak yang kayak kata aku nggak kan? Nyekek sih enggak beda, cuman ini Sesat. Ya mungkin karena berarti itu bang, ya itu kayaknya gede banget gitu. Gede banget, sesat gitu. Sampai susah napas itu bang. Saya udah baca istighfar, saya udah baca sholawat gitu. Apa aja yang saya baca dah, sisa saya gitu. Apa itu yang disebut ifrit? Nah itu saya nggak tahu itu apaan gitu. Cuma saya sempat nanya juga sama paman saya. Saya ceritain kayak gitu, kata paman saya itu jin ifrit gitu. Oh, gitu ya jin ifrit kayak gitu. Iya benar. Jadi ketika abang ketika abang nanti kayaknya kalau secara logika mah nyampe atap juga lewat harusnya ya. Harusnya itu atap rumah kan nggak setinggi itu. Tapi masih lewat aja tuh kayaknya. Itu waktu lihat gitu belas kelihatan aja. Berarti dari forum muka itu jumlah kelihatan juga ya? Kelihatan. Terus Bang, jadi nggak yang gimana tuh? Ya itu yang saya rasain cuma sesak napas, kita coba bangun. Wah udah susah itu minta. Itu berapa lama Bang kira-kira Bang? Lumayan lama ya, cuma saya nggak tahu itu berapa lama, cuma mungkin gitu menitan. Nyampe 5 atau 10 menit kali ya? 5 atau 7 menit lah. Nggak lama banget sih. Cuma ya prosesnya udah sesak gitu, udah pengen bangun gitu, susah itu. Ini Bang Jaja sih gokil banget. Banyak cerita ini. Dari lihat makhluk yang pocong, terus ya tadi wanita yang di rumah. Nah bahkan ini Bang Maco nih, Bang Ahmad ya, jin ifrit. Nah Bang Ahmad sendiri ya, mungkin ada gambaran atau ada masukan dari cerita yang sosok jin ifrit ini? Ada. Ini daripada yang pertama energinya ada, tidak begitu kuat deh. Yang kedua sama, cuma yang kita membahas katanya Bang Jeje lagi tiduran enak-enak, diinjak emang kegambar makhluknya. Kakinya gede, kulit kita hitam, ini lebih hitam lagi ya, ini panjang. Iya jelas Om, tadi bulunya sampai sebesar jari orang. Cuma kalau kita ikutin energi ini, energinya panas. Yang tadi itu, jin ifrit. Iya. Tapi maaf ya Bang, saya mau nanya juga. Oh, dia kayaknya jahat banget gitu. Sampai nginjak gitu kan ke saya. Itu gimana tanggapannya? Jadi begini, tidak senang. Keadaan abang itu tidak senang. Ya kalau emang kita ikutin, bisa saja masuk. Iya. Cuma emang karena orangnya ada di sini. Wah, dia karena dia diceritain, apalagi diungkap. Benar. Tapi udah ada kontak batin sama Ahmad? Sudah. Dia bilang apa dia? Jangan pernah ungkap saya. Saya tidak senang sama manusia ini. Karena dia ada. Jadi kalau kita nih sebelum misteri channel nih, kalau Bang Ahmad nih, kalau kita nih nyertain yang misteri-misteri ya, nggak melulu pas kita lagi syuting, enggak. Kadang-kadang pas kita lagi nge-review, ngobrol, evaluasi tim gitu ya, terkait masalah channel kita. Pas kita lagi ngobrol makhluk A, makhluk B, tiba-tiba ini Bang Ahmad slum gitu. Kadang-kadang pas Bang Ahmad tadi ngomong dia datang gitu, dia sendiri. rasa kan? Iya. Jadi berbedanya syuting podcast ini kan bukan seperti syuting kita ke gedung. Betul. Kalau di gedung kita mengungkap langsung kita hadiri. Ya. Hal ini selesai kan ya? Iya. Hal ini mengungkap Bang gitu. Karena kita bukan syuting di gedung, jadinya ya tidak usah dihadiri. Jangan. Di sini pun banyak ya. Saya juga di sini kita ngobrol santai ini. Saya tidak berarti menjual Bang Ahmad nih. Bang Ahmad punya segala kemampuan enggak. Tapi ini kita cerita aja lah ketika banyak cerita ya. Jadi sudut pandang Bang Ahmad dan sudut pandang Bang Jeje juga gitu. Enggak yang kita mau perbandingkan ya apa yang itu. Oke, selain makhluk ini ntar nih udah kerjaan kita skip dulu nih.
Karena kan takutnya nih diterobos nih kan, Bang Ahmadnya keluar masuk. Nah, kita ada cerita apa lagi nih selain daripada si makhluk yang tadi jin itu? Pasti beda ya. Jadi yang 2 bulanan kemarin tuh. Nah, Belum lama. 2 bulan kan udah lama dong. kejadiannya nih. Ini udah benar-benar dewasa dong, udah 2 bulan Udah kemarin. dewasa. Ya, tapi Bang Jaji udah nikah juga kan ya istilahnya? Udah sempet keluarga ya? Sempet tuh. Alhamdulillah lah. Tapi bukan cewek yang dulu diantarin itu, cerita yang tadi bukan? Oh bukan, bercanda. Oke, cerita tadi yang apa tadi yang 2 bulan kemarin ada apa? 2 bulan kemarin. 2 bulan kemarin itu jadi awal sih gini ya Bang Hidayat. Waktu itu kan teman telepon nih, Iya. lu main sini dong gitu ya. Dia tuh habis pulang mancing gitu. Ya saya gitu dong gitu ya, ke tempat itu ada pelataran yang kayak kosong gitu, pelataran kosong. Nah di sebelahnya itu kan ada bekas pabrik tahu ya, bekas pabrik tahu. Mungkin Bang Ida juga tahu lokasinya gitu. Oke, saya maksud yang dimaksud saya paham lah itu ya. Iya. Oke. Bisa aja nanti saya susul, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Biar jadi gini Bang Ahmad, ketika nanti banyak kan nyeritain sosok di situ, sekarang kita survei aja, nanti kita lancongin deh tempat itu deh. Lanjut Bang. Jadi pas kita kumpul itu kan menjelang sore ya. Pas mau maghrib itu saya lihat itu ada emang di tengah itu ada pulseri. Satu tuh. Banyak banget buah itu, merah-merah kan. Iya. Saya iseng-iseng nih, saya ambilin dah buah serinya. Sambil buah serinya saya balik lagi ke kumpul-kumpul gitu, ngobrol-ngobrol. Nah saya entah pikiran apa gitu kan ya, saya lihat jamur tuh di pulseri itu. Oke, jadi di pulseri ada jamur nih. Ada jamur juga. Oke, di batangnya dong pasti ya. Di batangnya. Saya potek aja kan. Iya. Saya potek nih, saya taikin, saya potek tuh. Saya potek kan. Saya bakar. Bakar itu bau kan. Bau nggak enak gitu. Iya, bau dah gitu. Bau jamur dibakar bagaimana baunya nggak enak. Nggak enak banget dah ya pastinya. Itu sampai teman-teman, "Pak, lu apaan nih dibakar?" gitu kan ya. Udah matiin gitu. Udah saya mati lagi, saya buang tuh jamur. Pas sudah maghrib gitu, kan kondisinya emang cuacanya lagi mendung, klodi. Ya, mendung. Pas itu kita pindah tempat. Dari tempat yang geser ke seberangnya tuh. Ya apa lagi ngapain sih, nongkrong aja atau emang Nongkrong aja. lagi nongkrong? Lanjut. Udah geser ke tempat yang itu, kan ada bekas warung itu ya. Ada bekas warung Seberangnya ya. Di seberangnya. Iya. Nah di situ cuma lagi semuanya ngobrol. Fokus saya masih ke pohon itu. Pohon yang tadi jamur dipotek itu. Iya, ke pulseri itu. Masih fokus ke situ. Perasaan saya juga udah kayak nggak enak gitu. Tapi apaan saya nggak Ada ngerti. berbeda kan gitu. Iya, cuma fokusnya ke pohon itu aja. Setelah itu kan kita bubar sekitar jam 8 kita bubar. Pulang ke rumah masing-masing lah gitu. Iya. Saya juga udah sempat mandi di rumah nih. Udah sampai rumah nih Bang Hidayat. Iya. Udah sampai rumah, mandi gitu. Udah bersih. Sama salin nih. Sama salin kan di rumah saya tuh saya tuh gantung-gantungin baju ya. Oke, bisa kayak di belakang pintu atau di pojokan gitu ya. Iya, gantung baju kayak gitu. Saya sepintas lihat. Jadi lihat si sosok itu cuma sepintas aja. Sosoknya cewek tuh. Waktu itu saya belum Belum. gitu. Pokoknya ada sosok aja. Ada sosok aja di pojokan itu. Sekilas ya Bang, sekilas. Wah, kok kayak ada itu malu gitu. Inisiatif dong. Saya ambil HP gitu. Saya foto dah. Saya foto nih. Saya cari-cari di foto. Nggak ada. Mungkin halusinasi kan gitu ya. Dikit ya kan. Iya, saya mikirnya udah halusinasi nih. Udah mandi, udah salin nih. Saya tiduran kan. Saya baring-baringan gitu di tempat tidur. Saya scroll HP gitu kan. Sempat main game online kan. Iya. Ngelain kegabutan lah ya. Iya. Main game, saya cas HP
capek kan, saya balik lagi ke tempat tidur. Hmm. Nah si bau jamur itu Nah, lo ini lagi Bang Day, kecium lagi di rumah Bang Jeje itu. iya, kecium lagi si bau jamur. Nah, oke lanjut. Saya sampai cium-cium badan kan, masih ada sih gitu. Apa yang bekas tadi gitu Iya, kan? kan baju udah salin Bang Day. Iya, udah mandi juga kan? Iya Ya? udah mandi. Heeh. Lalu masih bau nih gitu. Udah tuh, saya nggak ketemu apa sumbernya dari mana gitu. Saya tetap baring-baring gitu. Nggak lama saya baring tuh, si sosok itu ada lagi Nah, di samping saya. Jadi saya tiduran nih, Mm-mm. di samping kiri saya si sosok itu ada lagi. Nah itu saya lihat Bang Idai, saya lihat tuh. Itu dari face-nya, dari wajahnya itu sebenarnya sih saya bilang sebenarnya cantik Bang Idai. Nah, berarti kalau Bang Jeje bilang cantik udah jelas kalau di sini ya. Jelas. Ketika tadi yang awal-awal Bang lihat bersosok makhluk aja kan. Ketika Bang pas makhluk itu muncul lagi, jelas wanita. Iya jelas, iya. Berarti Jelas. wanita. Jadi dari face itu kayaknya cewek gitu, dari face-nya kayaknya cewek cantik gitu. Cuma ada cumanya nih Bang. Nah, kok cuma nih? Apa ini ada cuma? Cumanya apa Cuma nih? itu Bang ya. Saya lihat itu kan matanya garang. Matanya garang tuh. Kalau normalnya mata itu kan di kita kan hitam ya. Gitu. Nah, nyari teman-temannya tuh ya putih semua ya. Putih semua. Terus itu yang sebelah kanan itu justru kosong. Aduh. Terus ada matanya tuh. Ini tadi cerita awal yang sekarang kok saya sekarang merinding. Kosong tuh Bang Day. Iya. Yang sebelah kanan itu nggak ada matanya. Saya kaget dong. Saya kaget itu di situ mah saya kaget Bang Day. Baru tuh ya. Iya kaget. Tapi ini mulut kekunci. Oh gitu. Mulut nggak bisa ngucap gitu. Iya. Ini tangan semua nggak bisa gerak Bang Day. Gitu nggak bisa gerak ya. Cuma dalam hati aja ngomong. Pergi lu, pergi. Gitu. Lu ngapain di sini? Lu mau ganggu gua gitu. Iya. Pergi lu. Dia tetap mandang saya tuh, lihat saya. Kayaknya dia kayak raut wajahnya itu Kayak marah, kayak kesel gitu. Sampai saya teriak-teriak cuma bisa di dalam hati itu Bang Day gitu. Tangan saya udah nggak bisa apa-apa. Itu benar berasa kaku aja gitu. Kaku. Sampai yang saya pegang itu cuma bisa topi gitu. Topi ini nih. Topi ini. Iya, topi ini. Oh, maksud abang mau pengen lempar gitu biar dia. Pokoknya yang keambil ya saya lempar aja gitu. Tadinya niatnya kayak gitu. Apa lempar tuh? Makhluk itu lempar juga Bang Day. Iya. Cuma gitu doang. Tenaganya nggak ada. Pas itu saya kebangun dong. Saya kebangun ya. Alhamdulillah saya kebangun. Cuma kok lah tadi tuh gua nggak tidur, belum tidur. Gitu, kayak mimpi. Iya kayak bangun dari mimpi jadinya loh. Padahal kan nyata ya. Iya. Seingat saya itu, pokoknya sesadar saya itu, saya tadi nggak mimpi. Itu sadar saya. Kok ketika saya bangun, tadi kayak mimpi. Apa tadi gua mimpi gitu ya? Kayak gitu tuh. Saya lihat topinya ada, topi saya itu ada. Topi yang masih lempar itu topi sedikit. Iya. Gokil. Saya sampai istighfar. Nah di situ mulai badan saya nggak enak. Oh jadi ketika abang udah mulai bisa bergerak terus si sosok udah nggak ada ya? Udah nggak ada. Berarti kakunya abang, susahnya abang berbicara ini karena ada benturan energi ada si sosok itu kali ya? Nggak tahu juga benda gitu ya. Cuma yang saya rasain waktu melihat wajah di garang itu gitu ya. Saya udah kaku tuh. Tadi yang saya bikin merinding matanya nggak satu itu ya? Itu nggak ada satu. Ini tapi entah kita tanya Bang Ahmad, tenang Bang Ahmad ada bagiannya. Ini saya masih lagi tertarik sama cerita Bang Jeje nih, gokil nih. Jadi benar-benar ya apa iya sih katanya si jamur itu kayaknya kali ya sampai kan baunya sampai ke rumah. Kalau saya juga sempat kebayang lagi situ ya. Kebayang lagi. Oh iya. Mungkin saya salah gitu. Mungkin saya salah. Udah. Ya itulah. Benar. Sembarangan ambil gitu. Bisa jadi. Apalagi itu sebenarnya dibilang aneh juga kan ada jamur ya nempel di pohon itu. Kecuali ini ada pohon yang udah benar hancur atau udah bekas busuk lah ya. Tumbuh jamur agak wajar sih gitu emang. Kalau itu pohonnya sih masih diri. Makanya dari situ aja saya udah tanda kutip aneh gitu kan. Nah. Udah gitu, saya kan badan udah gak enak tuh. Badan udah gak enak. Efeknya tuh. Iya. Saya sempat beli ini kan paracetamol tuh. Warung. Iya. Saya beli
beli obat, minum obat, alhamdulillah tuh saya bisa istirahat juga. Cuma ya tetap siangnya itu saya masih badan gak enak. Berapa hari tuh bang? Selama ini? 2 hari sih Bang. Oke. Jadi pas sudah saya minum obat kayak gitu, yang malam yang kedua ini, Bang, saya kebangun tuh, jam 2-an ya. Jam 2 malam saya kebangun. Itu saya merhatiin kok kayaknya ada burung di atas gitu, bolak-balik. Oh, di atas rumah ya? Iya, kayak ada yang terbang gitu, burung bolak-balik nih. Siapa itu ya? Saya perhatiin aja. Saya bangun. Itu saya dengar itu kayaknya deket cuma suaranya pelan. Cuma gini Bang, maaf ya. Iya nggak apa-apa ya, santai Kayak aja. gini nih. Kayak gitu ya? Kayak gitu. Itu kayaknya deket. Itu nyamber Cuma sih, apa ya? Cuma suaranya kecil. Dari situ saya flashback lagi. Wah, kayaknya dia emang seneng gitu. Masih ganggu aja nih kan? Iya, masih ganggu aja. Akhirnya saya inisiatif dong. Ngusir tuh. Iya. Saya ambil ini kan, ambil 3 gayung tuh air. Saya percaya kursi 7 kali Bang. Iya. 7 kali. Saya siram-siramin dah tempat saya yang lihat-lihat itu dah. Yang di sela-sela pakaian saya tuh, saya siram-siramin, terus di samping tempat itu saya siram-siramin. Nah di situ saya ngomong udah di hati nih. Saya ngomong nggak di hati. Oh ya, langsung ngomong aja gitu. Langsung ucapin saya. Kasih gini, gue minta maaf kalau emang gue salah gitu, yang bikin lu nggak senang sampai kayak gini. Gue nggak ada maksud gitu kan. Nggak ada maksud buat dia sakit lah atau apalah. Ya sudah, saya juga banyak belajar dari kejadian itu Bang Idai. Ada hikmahnya lah yang bisa kita ambil ya. Nah Bang Jaja nih, saking serunya, stop, tahan dulu ya. Ini nih Bang Ahmad harus dapat bagian nih. Kalau mau rokok aja, santai. Jadi gini Bang Jaja udah tahu kan ceritanya tadi ya. Iya. Mau tekin jamur nih Bang Ahmad nih. Jamur ya. Iya, mau tekin jamur. Nah ketika mau tekin jamur dia ya efek kayak tadi. Nah gambaran Bang Ahmad atau dari kebatinan Bang Ahmad, seperti apa sih Bang? Bener nggak sih makhluk yang datang ke rumah yang mau wujud pada Bang JJ itu, bahkan bau jamur yang udah dikeluarin itu yang dibakar sebelumnya Ya. bukan masih tetap, tapi lebih kepada kecium itu, ada lagi bau itu. Di rumah itu kecium lagi. Ada kaitannya nggak Bang Ahmad? Coba. Ini kan dari ngumpul temen sampai Bang JJ ini tertarik sama seri merah-merah. Iya, banyak banget buahnya. Ya dari seri merah terus ada jamur Bang JJ. Emang itu tempat dia. Ini penjelasannya, ini bukan sosok kuntilanak. Bukan. Bukannya sebelah, semacam kayak korban. Kayak korban ketabrak sih, emang di sini tergambar ketabrak mobilnya mana ya? Mobil truk, emang di dekat itu juga sih, Di lokasi itu juga mobilnya, mobil truk, catnya samping baknya kuning, palanya hijau mobilnya. Emang sih bener Bang Ahmad ya, di pabrik kasih tahu itu dulu emang jalannya agak gini sih Bang JJ ya. Nah emang dulu sempat sih pernah dengar ya kabar burung juga, sempat pernah sering terjadi gituan sih. Terus kayaknya sih itu sosok korban, cuman yang mendiami si jamur itu sendiri. Iya, jadi tempatnya itu satu serinya diambilin. Kalau masalah seri dia nggak jadi masalah, itu rumah dia kan jamur. Tuh hipotek, dia nggak seneng. Tapi Bang JJ ya dihantuin seperti itu, dia ya alhamdulillah bagusnya baca ayat kursi bisa ngatasin lah ya. Bisa ngatasin. Apalagi dia ada permohonan minta maaf. Nah bener sih, bener. Yang saya juga Bang JJ ya, ketika kalau kita lagi MC ya mediumisasi ya bukannya sih menyombongkan ya, tapi kemarin tuh episode sebelumnya kemarin saya di kayak Perbatang ya, bahkan saya digini Bang sama sesepuh kamu itu ya, Jang ya, atau Tong, itu jangan situ, buah yang sebuah sini nggak berani, banyak yang mati, banyak yang kabur ya, karena emang kita berangkat dari niat baik ya, alhamdulillah hasilnya baik. Pun ada kaitannya dengan disampaikan Bang Ahmad, karena emang Bang JJ itu tahu menyikapinya ya, selain memang Bang JJ ngucapin doa-doa dan ada kata permintaan maaf. Karena yang saya tahu Bang JJ ya
selama di saya Bang Expon Misteri Channel nih, makhluk apapun selama kita emang ada permintaan maaf kalau kita salah, maaf di sini bukan berarti kita takut Bang Jaja, lebih kepada menghargai aja gitu ya. Alhamdulillah sih. Dan Bang Jaja luar biasa nih, Mama. Jadi tadi begini juga Bang Ida. Nah, apa tuh? Waktu itu kan katanya kan makhluk kayak gitu kan takut sama garam ya, garam kasar ya. Itu saya cari emang nggak ada. Lalu saya coba nyari garam itu kan. Iya, iya. Oh garam kasar mana nih? Nggak ada gitu. Yang tahu garam mah ulah, Bang. Itu gokil Bang Jaja. Jadi Bang Ahmad juga bagaimana itu Bang Ahmad? Kalau misalnya emang benar ya makhluk kayak gitu kayak takut sama garam kasar kayak gitu. Bener nggak sih? Selama itu mendengar cuma cerita katanya gitu kan. Saya sampai kepikiran, oh gue nyari garam kasar nih di rumah tapi nggak ada. Ya cuma masalah garam biasa kita urin ya nggak berfungsi sih kalau menurut saya. Kembali ke doa ya. Dengan doa. Yang paling utama sih doa ya. Mohon perlindungan lah sama. Ya apalagi sejarah garam tahulah sejarahnya. Emang apa Bang sejarahnya Bang itu? Ya sejarah ya bukan masalah ngungkap masalah garam sih. Ya nggak apa-apa kan sharing Garam aja. itu ada kegunaannya. Mm-mm. Bukan sekaligus buat Masak. sayur, masak, ada kegunaannya buat ngusir ular. Dan masalah ngusir yang disebut yang namanya ngeganggu kita, apalagi makhluk gaib, ya itu ya harus dibantu dengan doa. Iya sih, itu sih yang paling utama. Jadi ini saya jujur Bang Jaji, saya nanya katanya Bang Jaji nggak pernah ngamalin, nggak pernah apa, tapi Bang Jaji sering banget, bahkan ngeliatnya pakai langsung kepala mata sendiri gitu loh. Kalau Bang Ahmad sering lihat, tapi emang kebatinan kan, kalau kebatinan kan nggak sifatnya kayak gini kurang lebih Bang Ahmad ya. Nah, kayak kita gambar oh, sosok ini, kayak ngebayangin aja gitu intuisi kitanya aja langsung oh gini kan kebatinan tuh lebih ini. Iya. Itu biasa Bang, maaf ya, saya potong. Kalau orang biasa nih, kalau mati itu biasanya itu nggak gampang loh Bang. Dan Bang Jaji nggak ngapa-ngapa tuh ya. Emang Itu dia yang menarik Bang Jaji. udah begini juga Bang. Gokil. Makhluk kayak gitu udah mungkin dari kecil yang tadi saya bilang udah terbiasa. Saking seringnya dah. Bahkan sampai sekarang nih kadang-kadang di dalam hati itu suka ngerasa kok gue udah lama ya nggak lihat gitu. Kok gue udah lama nih nggak lihat. Tapi ketika kita pengen seperti itu justru malah nggak lihat. Tapi gitu. kalau Bang Jaji yang nggak lihat, ujung-ujung nih, Iya, kadang-kadang lihat. gitu. Ini mah keren Muhammad. Lah orang biasa nih. Kok gua ngeliat lagi, sampai kangen sama gituan. Aduh. Bang Ahmad, nih Bang Ahmad bisa ngupas nggak sih sedikit? Bang Jaji kalau dibaca Bang Ahmad nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Nah gini Bang Ahmad ya, saya kepada kesempatan ini, saya serius nih, minta tolong nih. Bang Jaji nih sering melihat, Bang Jaji mengaku nggak pernah mengamalkan sesuatu, tapi dengan mudah Bang Jaji melihat dan menariknya itu pure itu ngeliat nyata, bukan kebatinan Muhammad. Kira-kira ada faktor X apa yang ada di diri Bang JJ? Apa kan Bang ya? Iya nggak apa-apa. Dari awal cerita, ya memang yang pertama itu sudah lama ya. Sudah lama. Kalau namanya disebut cerita gaib itu, meski lama juga, kalau diceritain emang benar, emang itu orangnya pasti datang. Dan yang kedua ini energinya lebih kuat. Dia bisa melihat sosok itu. Terus yang ketiga, ya kita nggak sengaja ya, kita mana tahu di situ ada orangnya. Apalagi Bang JJ udah minta maaf dah. Ya kalau menurut saya tanpa belajar, menurut saya emang Bang JJ punya kepekaan. Sebenarnya punya kepekaan. Terus dari segi aura gimana? Dari segi aura emang kalau dari energi Bang JJ itu tenang. Emang kalem sih beliau, luar biasa kalem. Setampan kalem. Tapi yang menarik tadi gitu Muhammad. Nah, waktu iya. Muhammad cerita si sosok si jin itu ada gitu ya, dia datang. Itu saya merinding gitu, beneran. Saya merinding. Emang untuk podcast ini ya yang lebih kuat ini sosok yang kedua, yang lebih kuat. Kalau kata orang mah ngedorong kita ini, ngedorong. Emang terasa sampai sakitnya benar-benar kesini. Banget. Ya tadi juga sempat bilang gitu, kayak ngeliat sosok itu kayak senang sama saya. Terus balik selama ini nggak ngelakuin apa-apa gitu. Nah, jadi bingung kan Bang JJ ya, jadi pengen tahu juga ya. Kok kayak dia musuhin saya? Kenapa kan gitu ya? Sampai ibaratnya maaf ya bunda, sampai saya diinjek gitu. Saya kan emang
Menurut saya nggak pernah ngelakuin musik dia gitu. Nah itu dia bang, kita kan nggak tahu ya. Itu bang Ahmad kira-kira Kenapa? nggak Bisa apa-apa kan gitu? ini masih penasaran beliau nih. Nah, jadi menjelaskannya ini bukan Bang JJ yang makhluk yang kata Bang JJ jin ifrit ya, kita kan nggak tahu jin ifrit itu kayak apa, cuma Ya, sebutan doang. intinya sebutannya aja lah ya. Iya. Intinya makhluk besar itu dah. Bukan gara sama Bang JJ, emang dia juga suka kehadiran Bang JJ itu di tempat dia. Nggak suka, emang berdekatan sama dia, jadi terganggu. Karena mungkin yang itu tadi Muhammad bilang kalau bang Jepang kepekaan. Iya, Faktor itu satu punya kepekaan, satu emang Bang JJ ada yang ngikutin. pendamping. Iya, apa mungkin eyangnya, apa mungkin keturunannya. Allah alam ya. Tapi sedikit bang Ahmad ya, karena saya tahu beliau ya. Ya, saya nggak mau ngejelasin intinya mah beliau itu dari keturunan yang luar biasa lah istilahnya. Mungkin bang Ahmad juga nanti tahu lah ceritanya. Ya, Allah alam kan. Gitu. Mungkin berangkat dari itu kali ya bang ya. Sama rokok aja yang udah ya. Hah? Sama rokok ya. Oh, iya dong kan. Mama silakan bang, itu rokoknya silakan. Guys, kita ngerokok guys. Nah, kita relax dulu nih ya. Soalnya nih kalau bang Ahmad nih, perlu kalian tahu kalau saya kan udah tahu banget nih kalau lagi mediumisasi, pas syuting gitu kan ya. Kalau bang Ahmad tatapan kosong, matanya merah, wah udah saya udah pasti tuh. Itu ada satu sosok atau emang bener yang lagi mendorong nih. Tinggal bang Ahmadnya keluar aja langsung masuk. Sebenarnya kalau makhluk itu masuk, masalah nggak sih bang Ahmad? Kira-kira? Cuma kalau untuk kita itu tidak ada masalah, yang punya masalah kan Bang JJ. Nah, Kita mana tahu permasalahannya. ya kan bang Jepang ada penasaran tadi kan ya. Nah, bisa nggak sih kalau kita mediumisasi, cuman amal langsung, barangkali bang Jepang mau nanyain Ya, gitu. mungkin kalau bisa boleh juga tuh Nah, Bang. kalau saya kan sering nih bang Jeje ya, Iya. kalau lagi Salah saya apa gitu. nah iya kan. Jadi gini loh bang Ahmad, tolong sampaikan kepada beliau, ketika memang bisa dihadirkan nggak apa-apa. Cuman kan kita tujuannya bukan mengungkap dia, ya bukan nyari tahu tempat di mana dia berada, tapi ingin menanyakan doang kenapa melakukan itu ke bang Jeje. Selesai, dan nggak akan lama kok gitu. Kira-kira bersedia nggak mau kira-kira? Ya kalau saya mah ya namanya kita lagi sering podcast silakan. Cuma kan yang kita tanyain Bang JJ-nya. Ya kan tadi beliau udah jelas ya bang ya. Yang tahu juga kan. Saya cuma pengen tahu alasan itu kenapa. Gitu. Oke. Sementara kan dari saya pribadi itu saya ngerasa nggak punya Ya, masalah. Ya. Beda, Atau mungkin emang ada masa yang bang Jeje juga nggak tahu. Beda Tahu gitu, beda. beda. Beda yang waktu saya merasa bersalah gitu. Saya minta maaf. Betul. Terkait si jamur tadi ya. Jamur tadi. Jamur lagi dah. Kalau yang si makhluk si jin itu ini saya mau Sudah selesai bang Jeje baru berbaring kok ya. Tiba-tiba kayak gitu kan. Kok dia kayaknya sambil bikin sesak. Saya kan gitu. Nah, kita lu bang Ahmad ya, ini nggak apa-apa nih ya. Saya lempar ke tim dulu nih, karena di belakang nih ada bang Osleng, ada bang Ridwan di spiritual kita nih. Kira-kira tim gimana nih? Kita kira-kira mau menghadirkan sosok yang katanya nih ngindihin bang Jeje, Yang sering mengganggu. yang sering mengganggu. Kalau secara mediator kan udah siap, pasang badan dan ikhlas. Tinggal bang Osleng lah, kali-kali terjun. Atau bang Ridwan siap? Iya. Nah, Cuma saya mau nanya Bang JJ. Bang JJ kan baru pertama kali syuting podcast. Bagaimana merasakan syuting podcast di Expo Muslim Channel? nah, Kalau sebelum acara yang dari abang bilang nggak ngerasain apa-apa gitu. Iya. Waktu abang nanya sih emang nggak ngerasain apa-apa, tapi pas selang berapa waktu itu saya rasain itu benar. Nah, Nih, jadi ada katanya nih saya tertarik aja kayak bang Ahmad tadi bilang ya. Nah, bang Jeje sedikit dong review atau terkait Explore Mystery Channel nih yang bang Jeje sering lihat di channel saya nih atau channel teman-teman channelnya MC lah ya. Pandangan bang Jeje gimana tuh setelah emang ketemu orang-orangnya di balik layarnya? Oh siapa si ABSB. Jadi bisa ngerasain energi juga kan? saya sih sebenarnya sih nggak bisa ngerasain gitu ya, saya nggak ngerti. Cuma waktu tadi yang Bang Ahmad bilang itu selang berapa waktu saya ngerasa Bener terasa. ada sempat ngerasain kayak ada yang Di sebelah kiri ya. jahat gitu. Yang kayaknya
kata Bang Ahmad tadi bilang kayak nggak seneng gitu Bang Ahmad, dan sempat Bang Ahmad bilang tadi itu ngapain sih orang ini gitu. Ngapain sih orang ini. Nah, itu setelah selang beberapa waktu baru tadi saya kayak ada energi yang saya nggak tahu sih cuma Ya jadi gini Bang, ya sedikit aja. Karena emang gini, buat teman-teman di luar sana yang masih sekarang mempertanyakan Explore Mystery Channel nih settingan atau bukan. Dan kesempatan juga nih ada bintang tamu Bang JJ yang punya cerita misteri, dan ternyata beliau juga merasakan energi yang katanya sesak. Ya itu kita nggak bukan bohong-bohongan, dan kita nggak ada salahnya kesempatan ini nih sekalian ada Bang JJ dari pihak yang di luar MC nih, biar bisa tahu juga dan merasakan energi, merasakan bagaimana ketegangannya ketika penghadiran. Dan nanti sekalian aja deh, jadi Bang JJ bisa ngerasain deh ya, apa yang selalu kita sampaikan di channel kami itu benar adanya. Memang saya selalu bilang, apa yang kami sampaikan semua sesuai kejadian yang nyata adanya. Percaya atau enggak sih kembali si manusianya itu sendiri. Dan Bang JJ saya berusaha ingin, walaupun Bang JJ percaya ada makhluk itu, tapi saya di sini ingin lebih buat Bang JJ itu makin percaya gitu, bahwa apa yang selalu kita lakukan mediumisasi di channel MC itu benar adanya. Karena ketika kita bicara makhluk banyak, tadi saya katakan tadi di awal, bahwa langsung nih kayak Bang Ahmad nih langsung flashback nih, jadi tahu ceritanya Bang. Jadi gini ya. Kalau Bang Ahmad kan ngerasain tadi duluan, kalau saya belakangan itu justru. Ya, itu kan imbas daripada energi yang Bang Ahmad transfer ke Bang JJ. Tanpa Bang JJ cerita, saya juga tidak tahu. Nah, jadi Bang JJ nggak ngebuka nih, ya Bang Ahmad nggak bakal ngerasain apa, nggak tahu juga. Ketika Bang JJ ngebuka cerita itu, karena dia punya kemampuan lebih, ya ke belakang langsung set. Bahkan beliau ya udah bisa komunikasi langsung dengan si makhluk yang nindihin atau disebut katanya jin itu tadi. Ya nggak apa-apa lah, kita pengadilan ya. Siap kan? Siap dong. Siap. Mana ya? Mana boleh? Ayo makan nggak apa-apa. Muhammad siap ya kesediaannya. Tapi Muhammad aman kan di sini ya kalau beliau Aman. Ya oke. Cuma kan emang berurusannya sama Bang JJ. Ya Bang JJ dia ngerasain badan itu panas. Ya sama, saya juga bukan panas saja di sebelah dada sebelah kiri. Bukan desek sih, agak sakit. Yang lain kita buktiin aja. Jadi tapi Bang JJ tetap stay kalem ya, kan udah biasa ngelihat ya apalagi ya. Iya. Oke. Cuma saya pertama hadirin. Cuma ya, makanya saya minta praktisi, minta dikeluarin. Minta dikeluarin ya. Oke, silakan Bang Ridwan bisa bergabung. Oke, Bang ya itu bisa sedikit ini nggak apa-apa nih. Bang Ahmad gitu ya. Tapi dengan Bang Ahmad jangan jauh-jauh keluarnya ya. Atau masih di sini. Jadi ya di sini, enggak di sini ngadep sana aja. Silakan Bang. Bang. Jadi gimana nih ceritanya? Itu dulu deh. Jadi ini lumayan panjang ceritanya ya. Berangkat dari cerita Bang JJ, ini kita coba melakukan penghadiran Bang Ridwan. Melakukan penghadiran kepada Bang Ahmad. Masuki makhluk yang katanya sempat nindihin Bang JJ itu. Yang nindihin. Siap kan? Jadi bukan yang kembang itu bukan. Bukan. Bang Ahmad siap. Siap. Biar singkat aja langsung aja lah. Cuma kan kalau ini kan emang ada. Udah ada ya. Udah bener-bener kalau kata nempel menempel. Cuma kita makanya minta dihadirin praktisi buat ngeluarinnya nanti. Oh, jadi berarti kalau masukin nggak apa-apa. Mau langsung aja ya? Bang Ahmad bisa geser aja di sini deh. Kemudian tetap sini ya. Jadi kita ngimbangin aja ya. Ini ada emang ada orangnya Ya jadi. udah. Assalamualaikum. Apa itu? Selamat malam. Nice. Kan kita bertamu nih, pelan-pelan aja. Dari tadi udah dekat. Kenapa datang ke sini? Ini dengan siapa saya bicara? Benar Jen Iprit. Lalu saya manggil kamu apa? Hah? Biar enak ngobrolnya. Kamu tahu saya sosoknya. Nah, oke, saya panggil kamu Jin aja ya.
Jadi saya mau nanya, bahkan di sini beliau yang Anda tumpakin, yang kaki Anda mengenai badan Bang JJ. Ini beliau di sini Anda ingin bertanya aja, bertanya kepada Anda, kenapa Anda melakukan itu? Musuh abadi saya. Siapa? Kenapa Anda bermusuh dengan dia? Ceritanya lama. Oke. Saya kenal sama dia. Emang dia pernah ngelakuin apa? Dia tidak melakukan tapi keturunannya. Itu masa lalu. Jangan ditanya. Ya, kalau pribadi saya tidak pernah, yang saya rasa juga nggak pernah mengganggu Anda gitu kan, nggak pernah, yang saya rasa itu nggak pernah buat yang aneh-aneh gitu. Kok jadi saya yang Kena imbasnya. kena imbasnya? Benar kamu tidak punya masalah sama saya, tapi keturunan kamu. Ini saya nggak tahu udah keturunan Sama-sama. berbuat apa gitu kan. Kalau ini kan masalah keturunan ya. Iya. Kalau ini kan tidak tahu apa-apa. Kenapa selalu mengganggu dia? Kayak gini aja ya, simpelnya ya. Memang gini Bang JJ, kalau makhluk sepanjang dia dulu masih ada urusan, kadang dia punya janji juga untuk mengganggu keturunan-keturunannya berikutnya gitu. Jadi gini, kalau saran saya, karena Anda bertamu, kita pelan-pelan bicaranya, kita baik-baik. Terlepas apa yang kamu sudah lakukan pun sudah berlalu kan, jadi nggak ada yang diperpanjang. Cuma di sini saya ingin membuktikan pada orang-orang yang ada di sini, terutama orang-orang yang nonton channel kami, bahwa jelas cerita yang Mbak JJ sampaikan benar adanya. Dan saya tanya kepada Anda, benar Anda melakukannya? Iya. Saya tidak akan lupa dengan keturunan kamu apa yang saya lakukan. Ingat, sosok jin menendang, iblis menendang, setan. Sampai manapun saya berjanji, akan saya cium dimanapun keturunan kamu. Saya sudah lama. Saya sudah tahu keturunan yang saya dikalahkan jatuhnya ke kamu. Berarti ada kejadian apa di masa lalu? Kalau saya boleh bertanya, dan Anda kalau bersedia silakan. Pembantaian pasukan saya. Pasukan apa? Pasukan saya, bangsa saya dihabisi dengan keturunan kamu. Itu di masa lalu. Tapi ingat, saya akan berjanji sampai dimanapun saya akan cium keturunan kamu. Saya tahu siapa kamu. Nah, Maka sampai sekarang saya masih menaruh dendam di hati saya karena bangsa saya dihabisi. mungkin kenapa bangsa Anda dihabisi pada saat masa lampau? Ada permasalahan juga. Karena saya mengganggu. Itu sifat saya. Oke, kalau saya rasa kalau bicara mengganggu, kan itu menjadi sifat Anda. Dan yang menghabisi, yang membantai bangsa Anda pun sudah menjadi sifatnya, memberantas segala bentuk kejahatan. Seperti itu. Jadi beliau saya rasa sih nggak salah, nggak tahu apa-apa. Ya memang keturunan tidak bermasalah, tapi keturunan itu benar-benar musuh abadi saya sampai saya tahu di hati saya. Saya ingat di dalam hidup saya pembantaian itu berapa korban yang kamu bantai. Nah, seperti apa waktu itu kejadiannya? Sangat kejam. Pasukan saya sampai dibantai habis. Ingat saya pernah berkata, sekarang saya kalah, cuma saya yang selamat. Kelak nanti akan saya cium keturunan kamu. Berarti dari beberapa golongan Anda yang tersisa. Saya yang tersisa. Ketika Anda melakukan itu terhadap Bang JJ, berarti Anda cuma memberitahu bahwa Anda tuh masih ada. Iya. Memang saya tidak pernah berurusan dengan siapa namanya Jejen. Manusia ini saya tidak. Cuma berhubung dia keturunannya, saya akan saya cium. Paham. Tapi pesan saya,
Ketika Anda sudah melakukan itu cukup sampai di situ dan nggak perlu ada hal lagi. Kalaupun Anda ingin membalas dendam, silakan simpan dendam Anda. Ada yang tanya lagi? Saya sih cuma minta kepada Anda ya, buat berhentilah. Saya itu nggak ada salah. Ya, anak-anak saya juga nanti nggak ada salah sama golongan Anda. Saya juga ngerasa juga nggak punya salah, ya sudahlah gitu. Masa lalu biar berlalu. Ini sekarang saya udah nggak ada masalah dengan Anda, dan saya juga nggak perlu musik makhluk Seperti Anda. bangsa Anda. Betul. Jadi intinya saling memaafkan gitu. Ya, saya sih pengennya udah nggak ada dendam gitu. Tapi saya tidak akan terlupakan pembantaian itu di bangsa saya. Saya tidak terima bangsa saya dihabisi karena saya selamat. Oke. Ingat, kamu boleh membantai golongan saya. Ingat, suatu saat nanti kelak nanti akan saya cium keturunan kamu sampai dimanapun. Ya, intinya bila Anda tetap memelihara dendam Anda, itu hak Anda. Bila Anda ingin melakukan segala sesuatu, itu hak Anda. Tapi perlu kamu ketahui, sekalipun kamu mengusik daripada keturunan yang pada saat itu membantai Anda, pun beliau pun tetap akan ada yang melindungi juga. Jadi menurut saya sih nggak perlu kamu perpanjang lagi. Kalaupun kamu memperpanjang lagi, silahkan. Tapi cukup dengan Anda menunjukkan eksistensi Anda. Pertama kali saya masuk dalam manusia, apalagi saya sayang kamu. Bukan berarti saya ini sering kamu akan saya cium keturunan kamu. Ya, maaf. Cium yang kamu maksud apa maksudnya? Suatu saat nanti saya akan mencium keturunan sampai dimanapun. Sampai sekarang saya dipertemukan. Dipertemukan di mana? Dipertemukan di alam manusia. Maka saya sangat menafsu saya. Berarti kamu kali kedua nih hampir di alam manusia ini. Pertama kali. Oke kan gini ya. Kenapa saya mengizinkan Anda memasuki raga sahabat saya Bang Ahmad? Karena saya ingin mendengar langsung benar atau tidaknya kejadian yang dialami Bang JJ. Dan setelah saya tahu kejadian itu, cukuplah buat kami tahu dan sekedar tahu. Adapun permasalahan Anda itu silakan urusan Anda di alam sana. Kalau kamu sekedar mencium silakan. Dan Bang JJ pun udah menerimanya dengan perlakuan kamu, membuat Bang JJ sampai sesak, sampai juga sempat agak kurang badan kan. Jadi cukuplah saya rasa seperti itu. Silakan dendam itu simpan, dendam itu. Sekali lagi, Bang JJ nggak tahu apa-apa. Cukup ya, di sini aja ya. Ada lagi terakhir pesan dari kamu buat kami apa yang ada di dalam dunia ini? Ada yang disampaikan nggak? Tidak. Oke, keluar ya kalau dan bantu. Allah. Bang, minum bang. Sebelum saya menceritakan Bang JJ boleh bisa dikit sini biar sini aja nggak apa-apa depan aja. Yang pertama Bang JJ, gimana tadi yang Bang JJ rasain, dan kalau bingung udah pasti saya udah pasti kebingungan nih, beliau kan nggak tahu apa-apa pada masa lampau ya. Ini ya gini Bang JJ, kalau yang saya meluruskan aja ya, keturunan yang dimaksud tuh keturunan Bang JJ ditarik mundurnya gitu. Nah seperti itu. Itu sih sesimpel
kaget ya penjelasannya kayak gitu Bang Ida. Sementara kan saya nggak tahu Betul. dulu saya Terdahulu. iya Hmm. kayak melakukan pembantaian. Saya juga tadi kayak simpang juga ya Bang, kayak ngancam banget ke saya. Itu saya sempat Sok juga dong. iya jangan sampailah terjadi sama Nah, sama anak-anak saya gitu. Amin, Jangan amin, diganggu amin, lagi amin. dah gitu. Jangan lah, jangan, Cukup jangan. sampai saya nih yang diganggu nih. Nah, karena gini Bang Jaja ya, kalau Bang Ahmad nih biasanya ketika ada raga yang masuk ke raga Bang Ahmad, karena Bang Ahmad keluar. Nah, karena saya juga nggak tahu keluarnya nggak bisa aja tukar tempat atau emang benar keluar cuman masih ada di sekitaran kita. Nah, ini pertanyaan aja beliau. Yang pertama udah enakan belum ini? Alhamdulillah udah enak. Oke. Bang Ridwan yang pertama kasih ya, Iya. udah bantuin keluar. Nah, Bang Ahmad, ketika si Mahmud masuk ya, Bang Ahmad keluar. Nah, yang bisa Bang Ahmad sampaikan ke kita nih kaitannya apa sih kok beliau sampai marah banget sama Bang JJ gitu? Emang ada gambaran di situ. Jadi saya masuk ke masa lampau. Selalu berarti. Iya, masa lalu. Iya. Emang di situ ada pertarungan. Emang benar-benar ibaratnya Pembantaian. Iya, pembantaian, bukan seperti namanya orang tua kita dulu itu, bukan nama seperti kayak zaman-zaman sekarang, cuma mediasi. Kalau itu nyata. Kalau itu peperangan nyata. Nyata, emang ada pembantaian. Jadi gini Bang Jaja ya, di sini juga kenapa tadi saya stop dan saya minta dinetralisirkan? Karena kan yang pertama niat kita cuma bertanya ya. Iya. Bertanya. Sekarang Yang pertama permasalahannya ya, gitu. yang pertama kita bertanya. Itu jawabannya. Yang kedua kan kita membuktikan kebenarannya cerita Bang JJ kepada teman-teman yang dimanapun berada bahwa nyatanya ada. Makanya kita lakukan minimalisasi. Nah setelah minimalisasi kan setidaknya emang di awal juga Bang JJ sempat percaya karena makhluk ya, tambah lagi bisa melakukan minimalisasi juga. Jadi ada gambaran seperti itu bahwa ya kurang lebih seperti itu lah Bang JJ ketika kita melakukan minimalisasi mengungkap segala sesuatu, baik itu mitos, cerita masyarakat yang beredar atau kembali berakar seperti itu. Cuman kalau ini lebih kepada histori sih, yang Bang JJ nggak tahu dulu seperti apa, ternyata Abang JJ ada kaitannya masa lampau itu. Cuma tadi sempat Nah. ketemu keturunan Bang JJ. Oh iya? Iya, kalau bercerita. Saya tadi udah coba tenang nih Bang. Sebelum begini sih, coba tenang aja gitu. Nah terus gitu kan, Sempat ketemu, ya kalau kata ini mah eyangnya Bang JJ. Ya, ayangnya, sempat dia bercerita sedikit. Ya memang di masa saya, memang kenapa saya membantai semuanya karena itu mengganggu di zaman saya. Di zaman saya itu benar-benar terang-terangan, perang terang-terangan. Emang benar sosok ini. itu mengganggu manusia. Iya, mengganggu manusia. Jadi plasmi habis ini. Iya. Dan yang tersisa sih makhluk yang tadi itu ya. Iya. Oh terus dia lakuin hal kayak itu ke Bang JJ itu mungkin lebih nunjukin aja bahwa dia tuh ada ya, masih mencium turunannya si yang membantai. Nah, bicara keturunan Bang JJ tadi selain bilang nyampe itu, nyampaikan apa lagi? Ya banyak sih. Memang secara kalau kita kan mediasi sebentar. Iya. Cuma kan jatuhnya kita udah di alam gaib masa lampau ya. Ah. Banyak sih cerita. Ya memang di situ ada pembantaian. Kenapa saya membantai golongannya? Karena benar-benar mengganggu di zaman hidup saya itu benar-benar mengganggu. Mengganggunya tuh apa sih, dari ngegoda manusia kah atau dari segi ibadah? Bukan masalah ganggu manusia ibadah, itu dia benar terang-terangan. Kalau kata secara nyatanya bukan matiin ya ditusuk. Langsung di lehernya dipatahin bener-bener dimakan habis-habis. Jadi nyata ya, kelakuannya tuh nyata, bukan sekarang gitu. Jadi gitu Bang JJ. Jadi sedikit cerita ya, mungkin teman-teman yang selalu nyimak KMC tahu lah kalau karakter Bang Ahmad ketika minimalisasi dia selalu keluar gitu Bang. Kadang-kadang dari kebatinan Bang Ahmad tuh ketika Bang Ahmad keluar diganti dengan sosok yang menempati raga Bang Ahmad tuh kadang-kadang bisa ke tempat atau ke masa yang lama tuh kegambar gitu. Kalau pesan buat saya, Nah, itu ya. saya mau tanyain Mama, gimana tuh? Bang JJ nggak usah namanya bingung-bingung mikirin masalah urusan yang abang udah Apa adanya aja. apa adanya udah. Abangmu udah dia udah ketemu keturunan Yang ngebantai ya. iya ngebantainya. Abangmu nggak usah mikirin udah. Enggak. Jangan takut. Apalagi Bang JJ mikirin, wah nanti mau gimana? Nah, Enggak. Jadi Aduh, dia tuh dengan dia udah mencium si keturunan yang pernah ngebantai dia dan nunjukin nih gua ada. Apalagi dia udah bisa komunikasi lewat di alam manusia nih, kayaknya
udah cukup kan, saya bilang tadi simpan dendam Anda cukup sampai di sini. Walaupun dia berjanji gitu, dia hanya mencium bau daripada saudara si yang Bang JJ waktu dahulu gitu. Saya pun yakin Bang, maaf saya potong, karena dia pun malah tahu ketika dia mau melakukan hal itu pun selalu ada keturunan yang pada satu tempat pun masih ada namanya kayak Bang juga. Jadi nggak ada yang berdampak hal yang lebih jauh dah gitu. Kalau ini emang apa sama kayak maco, kayak Bang Ahmad. Punya kepekaan kan. Iya, kurungan juga. Ya, tadi saya sebut gini Bang Ridwan ya, ketika Bang Ridwan bilang kurungan. Saya khawatir gini, ketika beliau dimasukin ini saya takutnya yang keturunannya itu hadir. Saya juga tadi udah jaga-jaga. Hampir mau masuk itu. Saya Udah lihat ada. energi juga penting di sini. Lu kerasa kalau jadi itu. Kalau nggak cepet-cepet dikeluarin ya masuk. Itu tadi Bang jadi rasanya gimana sih Bang? Pas Bang Ahmad tadi udah mulai itu sih Udah kosong ya. tenang gitu kan. Nggak mau apa ya Bang Ida yang nggak Terpancing lah ya. Iya, nggak terpancing sama rasa-rasa yang udah kecamuk lah. Iya. Ya, paling intinya gini ya, di podcast kita nih ya guys, pokoknya buat teman-teman yang nyaksiin acara ini, selain daripada menjelaskan kebenaran kisah cerita pengalaman Bang JJ dengan ada penghadiran tadi menjelaskan bahwa itu nyata kejadian di jalan Bang JJ, dan cerita yang Bang JJ ceritakan itu jelas. Jadi di samping itu pula buat teman-teman yang sampai detik ini melihat MC masih nggak percaya, atau bukan terhadap MC ya, kepada halayak atau channel-channel di luar sana yang masih mengedepankan ke apa ya, lebih kepada kejujuran gitu ya, kejujuran bahwa yaitu bukti bahwa ketika kita melakukan mediumisasi benar adanya. Nah, saya minta kesaksian Bang JJ dari mediumisasi tadi. Menurut Bang JJ apa? Bener nggak kira-kira? Itu sih nggak bisa Menyimpulkan ya. nggak bisa menyimpulkan apa-apa. Cuma yang saya pengen persoalan kayak gitu. Itu saya nggak tahu persoalan apa gitu. Tapi sekarang saya udah tahu. Oke lah, jadi walaupun di luar dari cerita-cerita ini Bang JJ masih banyak cerita lagi kan sebenarnya ya. Nah, jadi intinya mah cukuplah kesaksian Bang JJ, cerita-cerita Bang JJ, dan makasih banget loh Bang JJ udah mampir di Expo Misteri Podcast. Mudah-mudahan dari sini ya kita silaturahmi tetap berlanjut. Saya juga makasih nih Bang Ahmad nih, saya jadi tahu tuh permasalahan itu. Pantes aja nih makhluk ngegangguin gua. Iya, Ternyata ada cerita zaman dulunya. Hai guys, cerita zaman dulu guys. Aduh. Jadi gini ya, berhubung ya udah cukup lah saya rasa Bang Ahmad ya. Udah ya emang maaf sih. Jadi Bang JJ sekali lagi ya dari saya pribadi dan dari MC mengucapkan terima kasih udah mampir ke podcast kami dan udah sekedar bercerita. Ya kan? Biasanya orang sibuk kalau dia. Biasanya orang sibuk. Jadi iya gitu, jadi saya juga dapat kepentingan, coba dong Bang Rajes. Sekarang ada juga yang panggil Rajes, JJ ya. Saya bilang Bang JJ dong tampilin di podcast. Yuk banyak loh cerita-cerita misterinya dan terbukti Bang Ahmad, terbukti kan ya. Jadi intinya mah dari kejadian ini buat teman-teman kita ambil hikmahnya aja bahwa di mana ada kejahatan pasti di situ pun ada kebaikan yang membela, yang memerangi, baik itu kemungkaran dan lain-lainnya. Juga cerita-cerita pada masa terdahulu itu menjadikan pelajaran untuk kita. Sekali lagi, apa yang kami sampaikan sesuai dengan apa yang kami rasakan. Percaya atau tidak, kembali kepada Anda. Terima kasih Bang JJ. Terima kasih Bang Ahmad. Terima kasih Bang Ridwan. Tetap pantengin di Explore Mystery Channel.